Perkenalkan, nama saya Christina dengan NIM F0271221004, yang dimana dalam video kali ini untuk memenuhi tugas UAS automasi perpustakaan, yaitu menjelaskan minimal 5 fitur yang ada di aplikasi Slim. Yang pertama adalah fitur atau menu bibliografi, yaitu isi semua ruas yang ada dari judul, autor, call number, subjek. Setelah itu pilih type-nya dan klik insert to bibliography. Pilih bahasa, pilih abstrak, pilih image-nya, add attachment, pilih data relation. Setelah semua ruas terisi, selanjutnya klik save dan selesai. Selanjutnya adalah menu circulation, yaitu pada menu start transaction itu kita masukkan member ID-nya. Setelah member ID-nya dimasukin, kita klik start transaction, maka akan keluar daftar koleksi yang dipinjam beserta dengan tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Setelah itu kita ke menu quick return. Ini juga sama, kita masukkan item ID-nya. Setelah itu kita return. Maka setelah kita return, koleksi yang ada kode barcode-nya itu terinput otomatis, dikembalikan oleh sistemnya. Selanjutnya itu ada loan rules. Loan rules itu adalah aturan peminjaman yang berpengaruh pada transaksi peminjaman sirkulasi, sehingga perlu dilakukan penginputan untuk semua tipe anggota sesuai kebijakan perpustakaan. Selanjutnya adalah menu loan history. Menu loan history ialah sejarah peminjaman, hasil catatan sejarah peminjaman semua anggota. Dan selanjutnya ada overdue list. Overdue list adalah daftar keterlambatan berisi catatan koleksi-koleksi yang terlambat atau belum dikembalikan oleh semua anggota. Dan terakhir itu ada reservation. Reservation itu reservasi berisi catatan daftar pemesanan koleksi yang dilakukan oleh para anggota jika telah diatur pada menu membership keanggotaan. Selanjutnya adalah menu membership atau keanggotaan pada aplikasi Slims. Selanjutnya adalah menu membership atau keanggotaan. Itu kita klik add new member type. Setelah itu kita klik add new member type. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita isi semua ruasnya dari member type name, on limit, on periode in days, reserve limit, membership period in days, reward. Terus setelah itu save. Setelah tersave, kita klik add new member. Nah, ini kita
sama, kita isi juga semua ruasnya dari member ID, member name, personal ID, name, number, sampai ke foto. Dan setelah semuanya ruas terisi, itu kita klik save. Selanjutnya adalah menu sistem pada aplikasi Inlay Slide. Selanjutnya adalah fitur atau menu dari sistem. Yang pertama itu menu sistem configuration. Itu kita isi semua ruasnya, dan kalau untuk batasan pengunjung berdasarkan waktu yang dapat disetting, enable, namun bisa juga disable. Jika menginginkan setting enable, maka akan berhubungan dengan batasan waktu pengunjung. Settingan enable akan membatasi pengunjung untuk mengakses laman OPEX selama waktu yang ditentukan oleh admin. Setelah itu, setelah semua ruas terisi, selanjutnya kita klik save setting. Selanjutnya adalah menu dari UCS setting. Ini sama, kita isi semua ruasnya dari disable, bisa juga enable. Nah, kalau untuk UCS setting itu sendiri, ya untuk pengaturan union katalog server atau katalog bersama. Nah, selanjutnya adalah menu dari konten. Konten ini sesuai dengan keperluan perpustakaan dengan cara mengklik tanda pensil, kemudian edit untuk mulai mengubah konten yang diinginkan. Selanjutnya ada user group. User group ini bisa kita tambahkan atau klik nama kelompok pengguna, misalnya dosen, mahasiswa, staf, atau umum, gitu ya. Setelah itu kita klik search. Setelah itu kita klik menu librarian and system user. Ini sama juga, kita masukkan atau login username-nya, real name, user type, dan email yang diinginkan berdasarkan keanggotaan pemustaka atau pustakawan. Selanjutnya kita klik search. Selanjutnya ada holiday setting. Itu beri tanda centang pada kolom hari libur, misalnya Monday, Tuesday. Selanjutnya, setelah sudah dicentang, kita pilih save, kita klik save setting. Selanjutnya adalah menu barcode generator. Itu bisa membuat 15 item kode barcode. Kita klik barcode generator barcode-nya untuk melakukan pencetakan. Maka aku pencetakan.
barcode akan muncul. Selanjutnya adalah sistem log. Sistem log digunakan untuk mencatat seluruh pergerakan yang dilakukan pada sistem seperti penambahan data bibliografi, penambahan user, penghapusan koleksi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah database backup. Database backup dimulai dari klik mulai salinan baru. Selanjutnya klik download. Untuk menyimpan file database lakukan secara rutin. Terus pilih file yang tersedia dari format SQL yang dapat di-save pada flash disk ataupun save pada cloud untuk dipergunakan bila harus dipindahkan ke komputer. Baiklah, yang terakhir adalah menu atau fitur reporting atau pelaporan. Itu yang pertama, kita klik collection statistik. Itu bisa kita isi ruasnya. Dengan collection statistik ini, pustakawan dapat melakukan pelaporan yang berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, mulai dari jumlah judul koleksi, jumlah eksemplar, jumlah judul berdasarkan media, total eksemplar menurut jenis koleksi, serta 10 judul populer yang sering dipinjam oleh pustaka. Selanjutnya ada menu loan report. Itu pustaka dapat melakukan peminjaman berkaitan dengan aktivitas peminjaman di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai total peminjaman, total judul berdasarkan media, total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dalam sehari, anggota meminjam, anggota yang belum pernah meminjam, hingga total peminjaman terlambat. Setelah itu ada membership report. Membership report ini pelaporan yang anggota yang berkaitan dengan aktivitas pemustaka di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai dari total anggota yang terdaftar, total anggota yang aktif, jumlah anggota menurut jenis keanggotaan, total keanggotaan kadaluarsa, serta 10 anggota paling aktif dengan periode waktu tertentu. Itu selanjutnya ada custom recapitulation. Dengan ini pustakawan dapat melakukan rekapitulasi pelaporan berdasarkan klasifikasi, berdasarkan tipe koleksi dan bahasa sesuai data bibliografi yang kita input di menu bibliografi. Selanjutnya ada title list atau jenis judul list gitu. Dengan ini pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan info ringkas bibliografinya seperti jumlah salinan, tempat terbit, penerbit, ISBN atau ISSN, dan nomor panggil. Setelah itu ada item title list. Itu pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi berdasarkan eksemplarnya. Pustakawan dapat melakukan pelaporan dengan memanfaatkan fitur koleksi seleksi lebih banyak dengan mengklik Save More. Ini klik Save More filter option. Selanjutnya ada item use statistik. Itu dengan ini pustakawan dapat membuat pelaporan
Untuk mengetahui frekuensi peminjaman pada judul koleksi tertentu di setiap bulannya dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Selanjutnya ada menu launch by classification. Dengan ini perpustakaan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman klasifikasi koleksi di setiap bulannya. Selanjutnya ada loan history. Loan history ini pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan ID anggota, nama anggota, tipe anggota, kode eksemplar, sehingga memudahkan pustakawan melakukan pelacakan transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota. Ada due date warning. Dengan ini perpustakaan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan dengan menambahkan member ID-nya. Bisa klik show more filter option. Due date warning. Nih, menambahkan member ID-nya, terus klik show more filter option. Yang terakhir itu ada menu procurement report. Nah, dengan ini pustakawan dapat membuat pelaporan pengaduan koleksi di perpustakaan berdasarkan nomor klasifikasinya dan tahun pengadaannya. Data laporan dapat disajikan dalam bentuk daftar ataupun diagram batang seperti ini. Baiklah, sekian dari saya dari kelima menu atau fitur yang saya jelaskan dalam video ini, yaitu ada bibliografi, circulation, membership, sistem, dan reporting yang terakhir ini. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.